Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Aris Rianto, dosen pengajar di Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Pakati Luhur. Video yang saya buat kali ini merupakan video untuk memenuhi tugas mandiri pada pelatihan pekerti oleh Bapak Dr. Sihabuddin MSI. Pembahasan yang akan saya sampaikan pada video kali ini adalah tentang teori belajar. Oke, marilah kita bahas apa itu teori belajar. Nah, definisi dari teori secara umum adalah analisis hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain pada sekumpulan fakta-fakta yang disusun secara sistematis, logis, empiris, juga simbolis dalam menjelaskan suatu fenomena. Sementara definisi dari belajar merupakan aktivitas sadar dan menetap yang dilakukan oleh manusia sebagai individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya yang mengakibatkan perubahan perilaku, perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ciri dari individu yang telah mengalami proses belajar adalah adanya perubahan perilaku yang lebih baik dan relatif menetap akibat interaksi aktif individu tersebut dengan lingkungannya. Nah, pada teori belajar kali ini, kita mengenal 5 aliran atau lebih dikenal dengan 5 mazhab. Yang pertama adalah behavioristik, yang kedua adalah kognitivistik, yang ketiga adalah humanistik, yang keempat adalah konstruktivistik, dan yang kelima adalah cybernetik. Oke, marilah kita bahas satu-satu mengenai teori-teori atau aliran-aliran dari teori belajar tadi. Nah, yang pertama kita bahas mengenai aliran tingkah laku atau behaviorisme. Nah, pada aliran tingkah laku ini menekankan pada hasil dari proses belajar. Nah, menurut pembelajaran behaviorisme, belajar merupakan perubahan dari tingkah laku. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Nah, stimulus di sini merupakan sebagai masukan, sedangkan respon adalah sebagai keluaran yang dapat diamati. Nah, jika faktor diberi penguatan positif, maka dapat mempengaruhi timbulnya respon. Oke, kita lanjut. Nah, aplikasi teori behavioristik terhadap pembelajaran, yang pertama adalah dosen menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Nah, kemudian materi disampaikan secara utuh oleh dosen. Dosen tidak banyak memberikan ceramah, tetapi instruksi singkat yang diikuti contoh-contoh. Bahan pelajaran itu disusun dari yang sederhana sampai pada yang kompleks. Pembelajaran berorientasi pada hasil yang dapat diukur dan diamati. Kesalahan harus segera diperbaiki. Pengulangan dan latihan digunakan supaya perilaku yang diinginkan dapat menjadi kebiasaan atau behavior. Nah, setelah itu, evaluasi atau penilaian itu didasari atas perilaku yang nampak atau kelihatan. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari teori behavioristik ini atau aliran behavior ini, teori behavioristik ini adalah cenderung mengarahkan peserta didik untuk berpikir linier, konvergen, tidak kreatif, dan tidak produktif.
Pandangan teori ini bahwa belajar merupakan proses pembentukan atau shaping, yaitu membawa peserta didik menuju atau mencapai target tertentu, sehingga menjadikan peserta didik tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Padahal, banyak faktor yang mempengaruhi proses belajar tadi. Nah, oke. Kita lanjutkan ke aliran berikutnya atau mazhab berikutnya, yaitu aliran kognitivistik. Nah, pada aliran ini lebih menekankan pada proses belajar. Teori atau aliran kognitivistik ini merupakan salah satu aliran yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan proses berpikir di balik tingkah laku yang terjadi atau perubahan persepsi dan pemahaman. Menurut teori ini, setiap orang telah mempunyai pengalaman dan pengetahuan dalam dirinya yang tertata dalam bentuk struktur kognitif. Tokoh-tokoh yang mendukung teori belajar ini adalah Jean Piaget, Brunner, David Ausubel, Dienes, Van Giel, Brownell, dan Van Engen. Nah, contoh aplikasi teori kognitif menurut Piaget, yang pertama adalah menentukan tujuan instruksional, kemudian memilih materi pelajaran, menentukan topik yang mungkin dipelajari secara aktif oleh mahasiswa, menentukan dan merancang kegiatan belajar yang cocok untuk topik yang akan dipelajari mahasiswa, mempersiapkan pertanyaan yang dapat memacu kreativitas mahasiswa untuk berdiskusi ataupun bertanya, dan yang terakhir adalah mengevaluasi dan hasil belajar. Nah, sementara menurut Brunner, ini hampir sama dengan teori yang dikemukakan oleh Piaget tadi. Yang pertama adalah menentukan tujuan-tujuan instruksional, kemudian memilih materi pelajaran, menentukan topik yang bisa dipelajari secara induktif oleh mahasiswa, mencari contoh-contoh, tugas, ataupun ilustrasi yang dapat nanti digunakan mahasiswa untuk belajar, kemudian mengatur topik-topik pelajaran mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi proses dan hasil belajar. Nah, yang ketiga adalah aliran humanistik atau mazhab humanistik. Pada aliran ini lebih menekankan isi apa yang dipelajari. Aliran humanistik merupakan aliran belajar yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan usaha untuk memanusiakan manusia. Proses belajar itu dianggap berhasil jika pembelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Nah, tokoh-tokoh yang mendukung teori belajar ini antara lain Bloom, Krathwohl, Kolb, Abraham Maslow, Haney, dan Habermas. Aplikasi teori belajar humanistik dalam proses belajar mengajar antara lain dalam prakteknya cenderung mendorong mahasiswa untuk berpikir induktif. Misalnya dari contoh ke konsep, dari konkret ke abstrak, atau dari khusus ke umum, dan lain sebagainya. Teori ini mementingkan faktor pengalaman. Artinya, keterlibatan aktif mahasiswa di dalam proses belajar mengajar itu sendiri. Nah, aplikasinya melalui tahap-tahap. Yang pertama, menentukan tujuan instruksional, menentukan materi pelajaran, mengidentifikasi atau entry behavior mahasiswa, kemudian mengidentifikasi topik-topik yang memungkinkan mahasiswa mempelajarinya secara aktif, dan seterusnya. Implikasi teori humanistik pada pembelajaran yang pertama adalah semua komponen pendidikan berupa termasuk tujuan pendidikan itu diarahkan pada terbentuknya manusia yang ideal. Manusia yang dicita-citakan
yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Nah, perlu diperhatikan bagaimana perkembangan peserta didik dalam mengaktualisasi dirinya, pemahaman terhadap dirinya, serta realisasi diri. Nah, peran dosen di sini hanyalah menjadi fasilitator dan memberikan motivasi kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan mahasiswa. Dosen memfasilitasi pengalaman belajar kepada mahasiswa dan mendampingi mahasiswa untuk memperoleh tujuan pembelajaran tadi. Mahasiswa berperan sebagai pelaku utama di sini, yaitu sebagai student center yang memaknai proses pengalaman belajarnya sendiri. Baiklah, kita lanjut pada mazhab atau aliran dari teori belajar berikutnya, yaitu aliran konstruktivistik. Nah, pada teori konstruktivistik, teori ini percaya bahwa mahasiswa mampu mencari sendiri masalah, menyusun sendiri pengetahuannya melalui kemampuan berpikir dan tantangan yang dihadapinya, menyelesaikan dan membuat konsep mengenai keseluruhan pengalaman realistik dan teori dalam satu pengetahuan utuh. Aliran konstruktivitis juga merupakan aliran belajar yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan proses di mana pembelajar secara aktif mengkonstruksi atau membangun pengetahuan, gagasan, ataupun konsep baru didasarkan atas pengetahuan awal yang telah dimilikinya. Nah, tokoh-tokoh yang mendukung pada teori belajar ini antara lain Vygotsky dan Jean Piaget. Nah, implikasi teori konstruktivistik ini antara lain adalah dilihat dari tujuan pendidikannya, yaitu menghasilkan individu atau anak yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi. Kurikulumnya itu dirancang untuk memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksi oleh peserta didik. Latihan memecahkan masalah dilakukan melalui belajar kelompok dengan menganalisis masalah dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik diharapkan selalu aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai bagi dirinya. Dosen di sini hanyalah berfungsi sebagai mediator, fasilitator, dan teman yang membuat situasi yang kondusif untuk terjadinya konstruksi pengetahuan pada diri peserta didik. Dan kita bahas aliran yang terakhir atau mazhab yang terakhir, yaitu aliran cybernetik atau sibernetik. Nah, kalau kita gambarkan ya di sini pembelajaran sibernetik lebih ditekankan pada sisi informasi. Nah, proses belajar mengajar di sini merupakan pengolahan informasi. Dibagi menjadi dua, yaitu heuristik dan algoritmik. Nah, pendekatan heuristik menuntut mahasiswa itu berpikir divergen, menyebar ke beberapa target sekaligus, memahami suatu konsep yang penuh arti ganda dan penafsiran, biasanya menuntut cara berpikir demikian. Sementara yang algoritmik, ini adalah pendekatan belajar yang menuntut mahasiswa berpikir sistematis, tahap demi tahap, linier menuju ke suatu target tertentu. Biasanya, pada pendekatan algoritmik ini, mahasiswa harus memahami rumus-rumus matematika. Nah, pada pembelajaran sibernetik ini juga ada beberapa kritik karena hanya menekankan pada sisi informasi dari materi. Jadi kurang memperhatikan bagaimana proses belajar itu berlangsung. Nah, aplikasi teori belajar sibernetik dalam proses belajar mengajar, yang pertama adalah menentukan tujuan instruksional, menentukan materi pelajaran,
mengkaji sisi informasi yang terkandung pada materi tersebut, menentukan pendekatan belajar yang sesuai dengan sisi informasi itu, apakah merupakan pendekatan algoritmik ataukah heuristik. Nah, setelah itu menyusun materi dalam urutan yang sesuai dengan sisi informasinya dan menyajikan materi dan membimbing mahasiswa belajar dengan pola yang sesuai dengan urutan pelajaran. Oke, begitulah kelima aliran atau 5 mazhab dari teori belajar tadi. Nah, dari kelima teori atau aliran teori belajar tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa teori belajar berakar pada psikologi, pendidikan, komunikasi, dan bidang kajian lainnya. Dalam pendidikan, melibatkan ilmu psikologi, komunikasi, sosial, filsafat, dan ilmu-ilmu lainnya. Jadi, dapat diambil kesimpulan di sini, tidak ada satupun jenis cara belajar yang ideal untuk segala situasi. Jadi harus kesimpulannya itu harus menggabungkan antara beberapa aliran tadi untuk supaya bisa menghasilkan suatu cara pembelajaran yang paling baik. Oke, itulah teman-teman video saya kali ini. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Dan jika ada pertanyaan, bisa hubungi yang tertera di layar. Dan jangan lupa ya, like and subscribe channel saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.